senjata api. Sesi acara ini menghadirkan narasumber kita yang hebat, tentunya berkompeten dalam bidangnya, sehingga nanti akan mampu memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan baru kepada kita semuanya yang ada di sini. Rekan-rekan semuanya, seperti yang terkandung di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk dapat hidup dengan damai, tentram, dan terbebas dari segala bentuk praktik kekerasan. Oleh karenanya, setiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik kekerasan dalam bentuk motif apapun, alasan apapun, atau tujuan yang tidak menggunakan akal sehat, baik itu yang berkaitan dengan kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Tetapi nyatanya dalam keberlangsungan hidup di masyarakat, masih banyaknya oknum-oknum yang tidak memahami secara jelas konteks kebebasan serta hak yang dimiliki oleh individu ini. Sehingga tidak jarang kita masih sering mendengar peristiwa dan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, tanpa membedakan gender dan juga dilakukan melibatkan usia yang beragam. Nah, menyikapi hal tersebut, tentu sangat diperlukan adanya suatu edukasi serta pemahaman bagi masyarakat. Nah, khususnya kepada generasi milenial. Karena kita sebagai generasi milenial yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan memegang estafet hukum Indonesia ke depannya. Maka melalui webinar hari ini, diharapkan rekan-rekan yang telah bergabung di sini dapat terbuka nalar dan pikiran kritisnya dalam menyikapi kekerasan dan penggunaan senjata api sehingga dapat menambah wawasan serta pemahaman. Webinar ini akan menghadirkan legalitas penggunaan kekerasan dan senjata api, sehingga dapat menambah informasi dan kepekaan masyarakat, terutama kaum muda dalam menyikapi isu tersebut. Baik, jika partisipasi dari teman-teman di sini sudah luar biasa, maka kita akan mulai saja sesi pemaparan materinya. Hari ini kita akan menghadirkan 3 pembicara-pembicara hebat nih teman-teman, dan tentunya mereka akan berbagi banyak ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan memaparkan materi dalam Law Connection Talk kali ini. Sebagai pembicara yang pertama, yaitu Bapak Dr. Iman Subandi SSSAMH, yang dimana saat ini beliau merupakan Kepala Satuan Indensos Selatan, Barat dan Tenggara Satgas Daerah Sulawesi Penanggulangan Terorisme atau Densus 88 Polisi Republik Indonesia. Beliau juga merupakan Drafting Counter Terrorism Law di Indonesian Special Detachment of Counter Terrorism. Bapak Dr. Iman Subandi SSSAMH memiliki riwayat pendidikan antara lain merupakan mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Sriwijaya tahun 1991 sampai 1997 dan sebagai kandidat dokter di Universitas Diponegoro pada tahun 2012 sampai 2018. Kemudian pembicara kita yang kedua, Bapak Adrianus Abioga Primadani SAMH, yang dimana saat ini beliau merupakan pegawai negeri sipil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tahun 2014. Beliau mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011 dan mendapat gelar magister hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2014. Dan adapun pembicara kita yang ketiga yaitu Bapak Raina Swadi SH, yang dimana beliau memiliki berbagai pengalaman, antara lain saat ini merupakan peneliti studi konstitusi dan legislasi nasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah sejak Januari 2020. Dan kemudian Pak Raines Wadi SH mendapat gelar sarjana hukum konsentrasi kelembagaan negara di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pencapaian ditempuh oleh beliau antara lain Best Oralis Pajajaran Law Fair tahun 2018, dan kemudian berkontribusi di divisi debat hukum dalam bidang moot court sejak Mei 2018 sampai Mei 2019, dan selaku Ketua Angkatan Muda Peduli Hukum di Himpunan Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 sampai 2018. Bagaimana teman-teman? Sangat luar biasa dan menginspirasi sekali ya CV-CV dan pencapaian dari pembicara-pembicara hebat kita kali ini. Maka langsung saja untuk memaparkan materi yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Dr. Imam Subandi SSSAMH, saya persilahkan. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Bapak Imam. Mikrofonnya di-unmute dulu, Pak. Mungkin panitia bisa bantu unmute Pak Imamnya. Selamat siang, Bapak. Host mungkin bisa bantu permintaan unmute untuk Bang Imamnya ya, tolong. Ya, unmute sudah? Baik, sudah terdengar, Bapak? Sudah terdengar ya? Baik, Oke. selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Baik, kabarnya baik, Mbak. Sehat sekali. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Pak. Untuk saat Ya. ini, Bapak sedang menjalani kesibukan apa, Bapak? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada panitia, khususnya Adik Sangaji, atas undangannya, dan juga kepada saudari moderator yang nampaknya baru membanten ya, itu ada tanda di wajahnya. Semoga berkat Sang Yang Widiwasa selalu melimpahi kita semuanya, dan pandemi COVID ini bisa segera selesai dan kita bisa melaksanakan tatap muka langsung, sehingga bisa bersama-sama dengan adik-adik saya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Ya, ini saya akan buka paparan saya. Yang pertama, topik yang saya pilih adalah mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api dalam penegakan hukum tentunya. Ya. Apakah suara saya jelas? Sangat jelas, Bapak. Iya, saya dikasih waktu berapa lama ya kira-kira supaya saya bisa ini? Baik, untuk pemaparan materinya diberikan waktu 20 menit, Bapak. Oke, nanti kalau misalkan hampir selesai belum cukup, jadi di-cut saja ya. Saya akan cepat saja. Baik, Bapak. Adik-adik sekalian dan para peserta Zoom meeting atau Zoom seminar ini, saya izinkan mengutip kata-kata dari Ban Ki-moon ya. Dia adalah dulu Sekjen PBB. Terus kemudian kata-kata beliau itu yang menginspirasi adalah, there is virtually no aspect of our work that does not have a human right dimension, whether we are talking about peace and security, development, humanitarian action, the struggle against terrorism, climate change. None of these challenges can be addressed in isolation from human rights. Jadi hampir semua aspek dari kehidupan kita ini apa saja, termasuk pemberantasan ya, upaya pemberantasan terorisme sampai kepada masalah climate change ataupun perubahan cuaca ya, itu tidak ada satupun yang bisa dilepaskan dari hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, para peserta, maka saya akan berbicara mengenai penggunaan kekerasan itu dalam konteks hak asasi manusia tentu saja, karena apa yang membedakan antara penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah dan tidak sah itu memang ada bedanya. Dalam konteks penggunaan kekerasan itu maksud saya adalah mengutip dari istilah bahasa Inggris use of force sebenarnya. Jadi ada yang menerjemahkan force itu kekerasan, ada yang kekuatan. Kalau di dalam Perkapolri, Peraturan Kapolri 1/2009 itu use of force itu dimaknai sebagai penggunaan kekuatan dan senjata api. Jadi kalau ada kata-kata kekuatan, ya itu yang saya maksudkan dengan kekerasan itu ya. Tetapi intinya adalah kekerasan dan senjata api itu yang sah dan legal. Karena siapapun boleh menggunakan, tetapi belum tentu siapapun bisa menggunakan kekerasan dan senjata api. Tetapi topik kita pagi ini adalah dalam konteks penegakan hukum. Oleh karena itu, beberapa poin yang akan kita bahas
pada sore ini, pada siang hari ini adalah saya akan sekilas tentang apa itu hak asasi manusia tentu saja, lalu kaitannya dengan tanggung jawab negara dan apa itu upaya paksa atau use of force itu. Lalu saya akan masuk mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api dan sekilas tentang pelanggaran HAM itu hakikatnya apa dan lalu kesimpulan dan tentu saya membuka tanya jawab baik nanti bisa secara langsung ataupun lewat WA. Bisa juga nanti kalau tidak juga silakan panitia untuk share nomor HP saya untuk peserta yang perlu pendalaman dalam hal ini karena masalah HAM ini adalah wajib kita ketahui semua. Sering orang tidak memahami apa itu HAM dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat penjelasan yang bisa dipahami secara umum, tidak berdasarkan dari undang-undang yang panjang, tetapi secara yang dasar-dasar saja, yang common sense saja, supaya semua orang bisa memahami. Apa itu HAM? Kalau kita bicara mengenai hak asasi manusia, maka sering ketika kita mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan kita, lalu kita mengatakan, wah ini melanggar HAM saya, atau wah ini kan HAM saya, wah ini hak asasi manusia saya, dan lain-lain. Sebenarnya apa itu HAM? Kalau kita baca di undang-undang ya panjang pengertiannya. Tetapi hak asasi manusia itu kalau boleh saya menggunakan kata-kata saya sendiri adalah hak yang paling fundamental ya atau hak paling mendasar sebagai syarat agar manusia itu bisa dianggap sebagai manusia. Ya, kenapa? Karena kalau HAM-nya itu dirampas, HAM-nya itu dilanggar sewenang-wenang, dicabut tanpa alasan, maka orang itu sudah tidak layak atau orang itu sudah tidak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia. Nah, tentu di negara-negara yang religionis atau religius, HAM itu seperangkat hak merupakan anugerah dari Tuhan, ya tentu kita meyakini itu. Tetapi pada dasarnya apapun agama kita, apapun agamamu, percaya atau tidak kau kepada Tuhan, hakikat hak asasi manusia itu sudah melekat pada keberadaanmu itu. Jadi hak asasi manusia itu berada sejak keberadaan manusia itu, atau sejak manusia dianggap ada. Nah, oleh karena itu, apapun latar belakang agama kita, bahkan kita punya agama atau tidak, bahkan kita percaya kepada Tuhan atau tidak, maka hak asasi manusia itu sudah melekat pada diri kita manusia sebagai syarat agar kita dapat disebut sebagai manusia yang punya harkat dan martabat. Itu secara umum. Pengertian yang saya coba untuk share kepada adik-adik sekalian. Lalu kemudian tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara itu apa? Gini, dalam konteks hak asasi manusia memang konsep HAM itu memang perlindungan warga negara dari negara ya, yang diwajibkan melindungi ya, yang diwajibkan memenuhi, yang diwajibkan menghormati itu memang negara. Ya, itu yang diwajibkan. Karena asal muasal konsep HAM ini turun atau muncul adalah dalam rangka untuk mencegah agar negara tidak sewenang-wenang kepada warga negara. Nah, itu kalau kita baca serangkaian sejarah munculnya konsep hak asasi manusia itu. Tetapi kalau dalam konteks ini, kalau boleh saya mengatakan bahwa negara itu sebagai duty bearer dalam konsep HAM itu. Ya, duty bearer ini artinya negara yang mengemban kewajiban. Ya, dia pengemban kewajiban negara itu. Sementara warga negara itu sebagai right holder. Dia yang empunya hak. Jadi warga negara adalah yang empunya hak, yang mempunyai hak. Ya, negara wajib memenuhi HAM, menghormati HAM dan melindungi HAM. Warga negara sesuai kapasitasnya juga secara otomatis juga harus melindungi HAM, memenuhi HAM, menghormati HAM dan melindungi HAM. Namun bedanya negara boleh menggunakan kekerasan dan bahkan senjata api untuk melindungi HAM itu. Masyarakat tidak. Nah, ini yang membuat unik. Ya, kalau menghormati semua orang bisa. Ya, menghormati HAM itu semua orang bisa. Memenuhi HAM orang itu juga semua orang bisa. Tapi melindungi HAM itu tidak semua orang bisa. Kalaupun bisa, belum tentu semua orang boleh. Kenapa? Bukan hanya sekedar bisa, tetapi perlindungan HAM itu terkait dengan harus dengan terpaksa membatasi HAM orang lain. Jadi membatasi HAM seseorang dalam rangka melindungi HAM seseorang lainnya. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Nah, itulah. Orang lain tidak boleh, ya. Orang lain tidak boleh, yang bukan negara tidak boleh. Jadi kalaupun orang melakukan itu harus atas nama negara. Nah, oleh karena itu nanti mungkin Pak Abi dari Komnas HAM itu akan juga cerita tentang bagaimana konsep perlindungan negara terhadap warga negara itu, akan sekilas tentang itu kemungkinan ini. Tetapi saya akan berbicara dari perspektif use of force-nya saja, penggunaan kekerasannya saja, mana penggunaan kekerasan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam rangka melindungi HAM itu.
upaya paksa, ya, upaya paksa penggunaan kekerasan dalam hal ini adalah perbuatan dari seorang petugas penegak hukum yang mewakili negara, ya, dalam rangka memaksa warga negara agar mematuhi hukum, ya. Jadi gini, ketika semua orang merasa mempunyai hak untuk bergerak, ya, bayangkan kalau dia sendiri berada di hutan, orang itu ya tentu saja dia mau bergerak sebebas-bebasnya, silakan aja bergerak muter-muter gitu ya. Mau muter, lari, jungkir balik, telanjang, nggak ada yang akan tersinggung gitu ya di tengah hutan sendirian. Tetapi begitu ada 2 orang, 3 orang, apalagi dalam masyarakat Indonesia yang hampir mungkin kurang lebih 250 juta ini, bayangkan kalau semua orang merasa punya hak untuk bergerak sesuka-sukanya, maka akan terjadi tabrakan. Ya, yang satu bergerak ke kanan, yang ke kanan juga bergerak ke arah kiri. Nah, bertabrakanlah dia. Nah, oleh karena itu, maka upaya paksa adalah jalan terakhir ketika semua upaya non-kekerasan tidak efektif atau tidak dipatuhi dalam rangka memaksa seseorang atau kelompok orang agar patuh terhadap hukum. Jadi hukum itu mengatur mekanisme bagaimana seseorang harus menikmati, memenuhi, dan melaksanakan kebebasan dalam konteks HAM itu. Jadi ketika seseorang itu bergerak itu bebas, maka ada batasan-batasan tertentu yang harus dibuat oleh hukum atau undang-undang agar orang itu pergerakan dan kebebasannya itu tidak melanggar kebebasan orang lain. Ya. Nah, tetapi upaya paksa itu agar dapat diterima sebagai mewakili negara maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Ya. Kalau di dalam konteks Indonesia itu ada Perkap 9 nomor pasal 9 Perkap 8 2009 tentang implementasi HAM bagi tugas-tugas kepolisian. Itu ada syaratnya, harus legalitas, necesitas, dan proporsionalitas. Itu mengutip dari ketentuan dalam Code of Conduct for Law Enforcement Official, itu kalau tidak salah pasal 3 atau poin 3, itu yang menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, maka petugas polisi atau law enforcement official itu boleh menggunakan kekerasan. Ya, dalam rangka melaksanakan tugas. Ya. Nah, agar dia menggunakan kekerasan itu bisa dianggap atau bisa diterima sebagai melaksanakan tugas itu, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi. Salah satunya itu tadi, harus terpenuhi unsur legalitas, necesitas, dan proporsionalitas. Nanti saya akan jelaskan apa itu legality, necessity, and proportionality itu. Nah, penggunaan kekerasan atau kekuatan dan senjata api itu ya dalam rangka upaya paksa untuk menegakkan hukum. Jadi tidak boleh yang lain. Terus kemudian itu diatur di dalam ketentuan internasional dalam yang sudah saya sebutkan tadi, dalam Basic Principle on the Use of Force and Firearms, terutama ada pasal 9 dan 10, lalu kemudian itu sudah diadopsi, ya, itu tentu dalam KUHP juga ada, apa itu penangkapan dan penahanan. Terus kemudian Perkap nomor 8 2009 itu implementasi prinsip dan standar HAM, dan ada SOP-SOP yang merupakan ejawantah dari ketentuan-ketentuan itu. Jadi secara internasional itu diatur bagaimana agar penggunaan kekerasan dan senjata api itu tidak disebut sebagai pelanggaran HAM, maka ada syarat-syaratnya, yaitu harus sesuai dengan ketentuan umum yang bersifat universal yang diatur oleh PBB yang saya sebutkan tadi, ada Code of Conduct for Law Enforcement Official, ada Basic Principle, dan lain-lain. Lalu kemudian ada diturunkan menjadi undang-undang, menjadi diatur dalam KUHP, lalu ada di dalam Perkap, dan ada di dalam SOP-SOP. Jadi kalau kita tarik benang merah, SOP harus berpedoman kepada Perkap yang ada atau pada undang-undang yang ada, dan undang-undang juga di situ ada nilai-nilai universal hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam ketentuan internasional tersebut. Mohon maaf Bapak, ya. Mohon maaf saya menyela. Saya mengingatkan waktunya tersiksa 10 menit lagi Bapak untuk membaca materinya. Berapa? 10 menit lagi Bapak. Waduh, oke. Baru separuh ya? Iya. Jadi ada di dalam pasal 3 itu artikel ya ayat 3 tentang apa namanya Code of Conduct ya, kode etik PBB ya, kode etik PBB untuk petugas penegak hukum. Jadi petugas penegak hukum itu ya siapa saja yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum. Dalam rangka ya poin 9 juga Basic Principle on the Use of Force and Firearms itu ya juga dijelaskan bahwa petugas polisi atau petugas penegak hukum itu tidak boleh menggunakan senjata api kecuali untuk bela diri, untuk mempertahankan orang atau untuk membela orang yang dalam ancaman nyata
Bahkan kalau tidak dilakukan penembakan, orang yang terancam itu akan mati. Untuk mencegah ya agar si pelaku itu tidak menimbulkan suatu kejahatan atau pelanggaran yang lebih besar, untuk menangkap seseorang ya, yang seorang itu kalau tidak ditangkap dia akan menimbulkan satu yang melawan terhadap petugas ya, artinya perintah petugas untuk tidak masuk dia masuk. Nah, dan ketika dia masuk akan menimbulkan pelanggaran yang berat atau kerusakan yang berat, maka petugas boleh melakukan penembakan. Juga untuk mencegah larinya si tersangka atau orang yang diperintahkan itu, ketika dia tidak mau berhenti atau ketika larinya itu diyakini akan menimbulkan suatu kerusakan atau luka yang serius ataupun kematian pihak lain. Jadi orang yang diyakini membawa bom walaupun lari, tapi larinya menuju ke gereja atau ke masjid atau ke pura misalkan, dan itu sedang berlangsung, orang sedang beribadah, maka polisi boleh melakukan penembakan ya, bukan membunuh ya, penembakan. Nah, kalaupun membunuh atau terjadi kematian, nah itu harus dilihat lagi apakah kematian yang ditimbulkan itu bisa diterima atau tidak. Tetapi kalau bisa diterima, ya harus dengan jujur. Kita harus nyatakan bahwa kematian adalah suatu ekses yang tidak dimaksudkan, tapi adalah sebagai dampak dari penegakan hukum itu. Nah, itu ada mekanisme-mekanismenya. Terus kemudian sekilas tentang pelanggaran HAM, saya lagi-lagi akan menceritakan tentang pemahaman yang sifatnya saya coba untuk yang bisa dipahami oleh semua orang. Apa itu hakikat pelanggaran itu? Ya, semua perbuatan yang memaksa, tidak menyenangkan, menyakiti, melukai, mengakibatkan kematian, itu hakikatnya pelanggaran HAM. Semua yang bertentangan dengan kehendak orang yang dituju atau target, itu sebenarnya adalah pelanggaran HAM. Namun biasanya yang dianggap sebagai pelanggaran HAM itu adalah pelanggaran HAM yang berat. Ya, dalam konteks Indonesia, melanggar HAM, maksudnya melanggar HAM ini adalah melanggar HAM berat. Seharusnya begitu. Yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26/2000 dan juga kalau dalam konteks internasional itu sesuai dengan Statuta Roma. Nah, pelanggaran bersifat kecil saja ya diselesaikan dengan mekanisme administrasi. Kalau dia dalam rangka tugas atau dengan internal affair, proses mekanisme internal. Setiap instansi pasti punya prosedur pertanggungjawaban penggunaan kekerasan dan senjata api di setiap organisasi kepolisian, dan semua yang diberikan kewenangan oleh undang-undang pasti dia punya mekanisme. Nah, pelanggaran HAM yang tidak berat tapi serius diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana khusus ya. Jadi hukum pidana itu untuk pelanggaran yang non berat, artinya bukan pelanggaran HAM berat, itu biasanya diatur dalam hukum pidana. Tetapi hukum pelanggaran HAM yang tidak berat tetapi dianggap serius, nah, itu biasanya dihukumi atau diselesaikan dengan mekanisme dengan hukum pidana khusus seperti undang-undang tidak pidana terorisme misalkan. Nah, jadi kesimpulannya ya, nanti akan saya buka untuk hal-hal tentang, silakan bertanya tentang kasus apapun, saya akan mencoba, tapi lagi-lagi saya menjelaskan ini adalah kapasitas saya sebagai orang yang memang belajar hak asasi manusia dan hukum sejak S1, S2, S3. Jadi ini tidak mewakili pendapat negara, pendapat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau mewakili pendapat pimpinan saya, tetapi ini adalah pendapat pribadi saya sebagai seorang yang belajar hukum, belajar hak asasi manusia, dan sekaligus anggota polisi. Ya, saya tadi disebutkan sebagai kepala Densus, tidak, saya adalah Kasubdit bidang penyidikan Densus 88. Jadi saya adalah Kasubdit, kepala subdirektorat penyidikan. Tetapi saya berbicara pada hari ini bukan kapasitas saya sebagai mewakili lembaga saya, tetapi mewakili kemampuan bidang akademik saya, berbagi pengalaman dan pengertian kepada adik-adik dan para peserta sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya saya menutup paparan saya ini dengan bahwa HAM itu sekalipun seandainya bersifat mutlak, maka dia dengan sendirinya membatasi seseorang, kecuali seseorang tersebut hidup sendiri di hutan. Jadi kebebasan itu walaupun mutlak, pada akhirnya dia harus terhenti oleh kebebasan orang lain yang juga mutlak. Ya, mutlak dengan mutlak, ya tidak mutlak jadinya kan. Orang bebas bergerak muter-muter, akhirnya dia harus berhenti pada titik tertentu ketika bertabrakan dengan hak dan kebebasan orang lain. Nah, oleh karena itu diperlukan hukum. Karena hukum itulah yang memberikan judgement, menentukan ini yang salah siapa, yang harus dipaksa berhenti siapa.
Yang harus ditembak siapa? Kalau tidak ada cara lain selain dengan kekerasan atau selain dengan menembak itu. Nah, hukum dan penegakan hukum hakikatnya adalah mekanisme pengaturan tentang bagaimana memenuhi, menghormati, dan melindungi HAM setiap orang. Penggunaan kekerasan dan senjata api adalah upaya terakhir untuk melindungi HAM seseorang. Jadi harus dipahami ketika penggunaan kekerasan bahkan yang sehingga menimbulkan kematian ini digunakan dengan sesuai dengan prosedur dan sah, maka dia tidak dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM. Melainkan ini adalah bentuk kehadiran negara dan upaya paksa yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Memang ada hak asasi manusia orang yang tercerabut, tetapi itu adalah ekses dari bentuk hadirnya negara dalam rangka melindungi hak asasi manusia orang atau warga negaranya. Agar penggunaan kekerasan dan senjata api, saya ulangi, penggunaan kekerasan dan senjata api adalah upaya terakhir untuk melindungi HAM seseorang. Agar penggunaan kekerasan dan senjata api menjadi sah dan dapat dianggap sebagai mewakili negara, maka harus terpenuhi prinsip-prinsip legality, necessity, and proportionality, seperti yang sudah saya singgung tadi. Demikian, adik moderator, terima kasih atas waktunya, dan saya bersedia untuk merespon dan menanggapi pertanyaan baik offline ataupun online. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, salam dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang sangat mengedukasi dan bermanfaat dari bicara pertama kita pada hari ini mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api. Kepada Bapak Imam, mohon tidak meninggalkan room meeting terlebih dahulu ya Pak, karena nanti di akhir kita akan adakan sesi diskusi atau tanya jawab dengan peserta. Jadi untuk berikutnya kita akan lanjutkan dulu terlebih dahulu untuk sesi pemaparan materi keduanya oleh narasumber yang kedua ya Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya kepada narasumber yang kedua yaitu Bapak Adrianus Abiyoga Prima dari SAMH. Kepada yang terhormat Bapak Adrianus Abiyoga Prima dari SAMH, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Cukup jelas suara saya? Sudah sangat jelas, Ya, Bapak. Oke, ya, selamat siang teman-teman sekalian. Saya memanggilnya teman-teman saja ya, biar lebih akrab nanti supaya diskusinya lebih cair. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Abiyoga. Di sini saya sebagai penyuluh Komnas HAM. Seperti CV yang sudah disampaikan oleh Mbak Moderator, saya di Komnas HAM baru sekitar 8 tahun kurang lebih begitu, dan aktif di isu-isu pendidikan dan penyuluhan kepada anggota kepolisian. Di Komnas HAM itu ada 2 mandat, yaitu mandat pemajuan hak asasi manusia dan mandat penegakan hak asasi manusia. Nah, kalau untuk penegakan itu lebih ke kasus, itu ada subkomisi mediasi dan pemantauan dan penyelidikan. Kemudian untuk pemajuan sendiri itu ada pendidikan penyuluhan, saya berada di situ, dan kemudian ada juga subkomisi pengajian dan penelitian begitu. Saya mengapresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini cukup tepat waktu sekali, tadi dimulai tepat pada 14.00 dimulai. Kemudian saya harap ini bukan forum yang terakhir ya. Ke depan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kemudian Komnas HAM juga sangat terbuka kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman jaringan untuk melakukan penelitian, untuk melakukan kerjasama. Misalnya kalau tidak ada pandemi kita sering menerima kunjungan mahasiswa, kemudian untuk misalnya magang, penelitian skripsi, tesis, dan sebagainya begitu. Jadi kita nanti santai saja di sini sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat begitu. Kemarin saya dikabari melalui Pak Imam mendapatkan tema penggunaan kekerasan dan senjata api. Mungkin saya akan mengawali gini. Kekerasan itu seperti apa ya menurut teman-teman itu yang ada di benak teman-teman itu? Apakah kekerasan itu perbuatan yang cenderung mengarah ke perbuatan yang melawan hukum kah? Atau perbuatan yang melakukan penyalahgunaan fisik, kekuatan fisik kemudian dan akhirnya adalah menimbulkan bahaya kepada
masyarakat begitu. Apakah seperti itu? Nah, di sini saya mengambil judul mungkin penggunaan kekuatan ya, lebih nyaman menggunakan penggunaan kekuatan, walaupun nanti di dalamnya juga termasuk juga kekerasan dan penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir begitu. Sepertinya juga sudah beberapa hal dalam paparan saya juga sudah disampaikan oleh Pak Imam. Mungkin kita bisa saling melengkapi nanti, kurang lebih ulasan saya sekitar HAM dasar, saya ulas singkat, kemudian kita masuk ke legalitas penggunaan kekuatan sesuai dengan TOR, kemudian yang terakhir adalah pembinaan karakter yang seperti yang saya baca di dalam TOR itu. Pembinaan karakter kepolisian begitu, supaya dalam melakukan penegakan hukum dan pemulihan keamanan ketertiban masyarakat selalu mengedepankan hak asasi manusia. Mungkin bisa next, Mbak. Ya, HAM dasar ini tadi sudah disampaikan, saya mengambil bahasa undang-undang, cuman saya mengambil kata-kata kuncinya yang mudah dipahami. Jadi pengertian hak asasi manusia itu seperangkat hak. Jadi seperangkat itu tidak hanya satu, melainkan itu ada seperangkat begitu yang saling melengkapi. Itu melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi apa? Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat itu sendiri. Itu berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian di dalam Polri sendiri juga ada Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang pengaruh utamaan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Di sini terdapat prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama adalah universal, itu mungkin hak untuk hidup. Itu misalnya menghilangkan nyawa itu di Indonesia, di Jakarta, di Bali, di Papua, di Eropa sana juga sama. Itu adalah menghilangkan nyawa itu tidak boleh begitu. Menghargai hak hidup manusia itu wajib dijunjung tinggi. Kemudian martabat manusia seperti tadi dengan pengertian, kemudian tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, non diskriminasi, kesetaraan, saling terkait dan bergantung, kemudian partisipasi, inklusi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Kemudian next. Ya, di sini seperti tadi juga disampaikan, saya menyamaparkan dengan bagan yang lebih sederhana itu ada pemangku kewajiban, yaitu negara. Dan kita sebagai warga negara itu sebagai pemangku HAM, pemangku hak asasi manusia. Saya sebagai Komnas HAM, sebagai bagian dari negara, wajib untuk memenuhi kewajiban. Ada misalnya menghormati, melindungi, dan memenuhi. Namun ketika saya sebagai individu di masyarakat, saya mempunyai HAM yang wajib dipenuhi oleh negara. Kurang lebih seperti itu. Jadi negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Contohnya apa? Menghormati itu misalnya negara harus menahan diri dan dari melakukan intervensi atau pengurangan penikmatan hak asasi manusia. Misalkan negara tidak bisa mencampuri saya dalam hal memeluk agama. Jadi saya memilih sebagai seorang Muslim kah, sebagai seorang Kristiani, atau memilih sebagai agama suku, negara tidak boleh campur tangan. Termasuk misalnya ada saudara-saudara kita ada di agama suku, misalnya keharingan misalnya, ya udah deh kamu ikut Hindu aja deh biar kamu bisa dapat KTP. Itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa melakukan intervensi seperti itu karena harus menghormati. Kemudian melindungi, yaitu upaya negara melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya sebagai anggota kepolisian begitu, itu juga harus melindungi masyarakatnya. Ada juga kalau kita pelatihan-pelatihan ke kepolisian sering ada pertanyaan apakah polisi punya hak asasi manusia. Polisi sebagai individu punya hak asasi manusia. Namun ketika bertugas sebagai aparat negara, diberi kewenangan, diberi tanggung jawab juga untuk memenuhi hak asasi manusia, termasuk juga dengan kewenangan menggunakan senjata api dengan kekerasan dan kekuatan itu tadi juga, dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan tersebut. Dan kalau itu disalahgunakan, nah di situ akan masuk ke potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu adalah juga untuk memenuhi. Di sini sebagai contoh misalnya memenuhi hak atas pendidikan.
Itu juga tanggung jawab negara, misalnya hak atas kesehatan dan seterusnya begitu. Bisa lanjut? Ya, nah di sini kalau ada klasifikasi hak asasi manusia misalnya dibagi dalam tema ekonomi, sosial, dan budaya, di sini ada hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pangan, hak atas jaminan sosial. Kemudian hak sipil politik, ada kebebasan berekspresi, berkumpul, memeluk agama, kebebasan berpikir, hak politik untuk memilih dan dipilih misalnya. Kemudian dalam pemenuhannya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, ataupun ada yang dapat. Misalnya yang bisa dikurangi tadi, sering di masyarakat sedikit-sedikit HAM. Apakah itu HAM itu bisa bebas sebebas-bebasnya? Manusia punya hak, punya kewajiban asasinya seperti apa? Apakah ada seperti itu? Kita sering mendengar ada celoteh-celoteh seperti itu di media sosial termasuk juga. Nah, kewajiban individu adalah menghormati hak asasi orang lain. Seperti yang dianalogikan Pak Imam tadi, bahwa misalnya di dalam hutan kita bisa bebas ngapain aja, tapi ketika kita bersenggolan dengan orang lain, kita pun juga yang mempunyai kebebasan juga, kita harus bisa saling menghormati. Misalnya contohnya apa? Hak kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat. Ya, ini bisa dibatasi, tapi ingat pembatasannya hanya bisa dibatasi oleh undang-undang dan hak asasi orang lain. Misalnya, boleh dong teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai organisasi kemasyarakatan menyampaikan pendapat, boleh. Tapi ada juga batasan-batasannya. Nggak bisa malam-malam mau menyampaikan pendapat, kan nggak bisa, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian kita mau ada diskusi, boleh nggak diskusi? Boleh. Tapi selama pandemi ini tidak bisa berkumpul, ataupun berkumpul kita harus menerapkan protokol kesehatan. Itu juga kita harus memenuhi seperti itu. Ketika tidak, itu misalnya bisa dibubarkan oleh polisi. Itu bisa hal tersebut. Kemudian ada yang non-derogable right, tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun, misalnya dalam kondisi apapun, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, dan lain-lain. Ini contoh even dia sebagai terduga teroris, even dia sebagai terpidana. Nah ini misalnya hak untuk hidup ini misalnya hukuman mati ini terus menjadi perdebatan juga sampai sekarang begitu. Tinggal sedikit yang negara yang masih menerapkan hukuman mati di dunia ini. Kemudian hak untuk tidak disiksa, even dia tersangka, tidak mau ngaku segala macam, itu juga tidak bisa untuk disiksa untuk mengejar sebuah pengakuan gitu. Hak untuk tidak diperbudak, ini ya udah zaman sekarang sepertinya sudah tidak relevan lagi untuk di era milenial sekarang ini. Kemudian next. Mohon izin Bapak. Ya. Saya ingin mengingatkan waktunya tersisa 10 menit lagi, Pak. Oke, baik. Enggak, nanti singkat saja. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Itu unsur-unsurnya itu seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak, ataupun karena kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang. Ini dijamin di undang-undang dan dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, kita bandingkan ke pelanggaran HAM yang berat. Di sini tadi pelanggaran HAM aja, pelanggaran HAM titik di situ. Kalau ini pelanggaran HAM yang berat. Di sini yang termasuk pelanggaran HAM yang berat, ini ada 2 jenis yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang 26 2000, itu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu unsur-unsurnya adalah terorganisir, sistematis, dan meluas. Bentuk pertanggungjawabannya baik pertanggungjawaban individu maupun pertanggungjawaban komando ini berlaku untuk misalnya di dalam satuan-satuan kepolisian maupun di satuan-satuan tentara begitu. Di sini kita di masyarakat kita masih mungkin next Mas itu untuk share screen-nya satu lagi. Ya, di sini mungkin teman-teman di masyarakat juga masih suka keliru ini pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang berat. Sebagai contoh misalnya kasus FPI kemarin itu Komnas HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM itu menyatakan tidak ada pelanggaran HAM yang berat. Tapi ada salah satu berita yang menyantumkan judul gede-gede Komnas HAM tidak
menyatakan bahwa KM 50 tidak ada pelanggaran HAM. Padahal yang ada adalah tidak ada pelanggaran HAM yang berat karena tidak memenuhi unsur terorganisir, sistematis, dan meluas. Begitu, kemudian kan tadi udah waktunya sudah singkat saja. Next lagi. HAM dan polisi, betul. Ini dasar hukum di sini. Kita mengkerucutkan saja, misalnya karena yang bisa melakukan penggunaan senjata api dan kekerasan itu adalah aparat negara yang dipunyai kewenangan. Itu dasarnya apa? Itu ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang 22.000 tentang kepolisian, Undang-Undang Pengadilan HAM, kemudian ada KUHP dan KUHP, kemudian ini dia Perkap 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, kemudian Perkap 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri. Next. Ya, kita bicara data ini di tahun 2019 ini polisi masih menjadi aktor utama yang diadukan ke Komnas HAM. Saya ulangi, aktor yang diadukan paling tinggi. Jadi belum tentu langsung ada kasus masuk langsung dianggap oh ya kamu dianggap langsung melanggar HAM. Itu tidak ada proses-proses yang perlu dilewati begitu. Nah, ini ada sebesar 744 aduan. Nah, ini tadi kenapa teman-teman mengambil tema kekerasan dan senjata api? Mungkin apakah polisi itu identik dengan kekerasan? Nah, kalau data kekerasan oleh kepolisian itu tidak signifikan dalam aduan-aduan yang masuk ke Komnas HAM, itu hanya sekitar 4%. Justru yang pertama itu proses hukum yang tidak sesuai prosedur, kemudian lambannya penanganan kasus, kemudian ada kriminalisasi. Kemudian next. Ya, tadi kekerasan itu mungkin paradigma lama ya, yang mungkin sampai saat ini masih melekat di aparat-aparat baik polisi maupun aparat-aparat militer itu sebagai alat kekuasaan, kemudian sebagai penggunaan kekerasan secara telanjang ya, secara penggunaan kekerasan itu tadi misalnya sebagai alat kekuasaan, misalnya negara mau bangun taman mini misalkan membutuhkan tanah sekian, gimana caranya harus ada seperti itu. Cuman sekarang zamannya sudah beralih. Kemudian polisi sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini sangat diapresiasi oleh Komnas HAM, termasuk dalam minggu kemarin itu ada penandatanganan MOU antara Ketua Komnas HAM dan Kapolri begitu. Sudah cukup baik, cukup diapresiasi sebagai oleh Komnas HAM, yaitu polisi sekarang lebih responsif terhadap aduan-aduan yang masuk ke Komnas HAM, lebih terbuka. Mungkin juga sesuai dengan program Kapolri yang baru, ada presisi begitu. Kemudian saya menyadur Sacipto Raharjo, itu sekarang polisi sekarang adalah ambivalent of force, yaitu kekuatan yang ditarik ke berbagai kepentingan, nilai-nilai yang lain. Polisi ada semi militer namun kekuatan publik yang berwatak sipil. Misalnya dulu istilah Polda mungkin istilah Komdak itu di Semanggi itu. Istilah sekarang Polda itu di situ Polda Metro Jaya. Kemudian ada istilah-istilah lain juga. Sekarang polisi lebih memilih istilah kepala, tidak lagi komandan begitu. Mungkin juga tinggal selesai yang terakhir juga ada Brimob itu yang masih memakai istilah komandan begitu, karena memang Brimob sebagai paramiliter begitu. Kemudian next. Next Mbak Panitia. Ya, di sini polisi berada di tengah ya seperti tadi dari berbagai kepentingan ini. Menurut kami wajar saja aduan itu tinggi karena polisi itu ada di mana-mana begitu. Tugas-tugas kepolisian misalnya contoh untuk kemarin itu dalam hal unjuk rasa Omnibus Law. Sebetulnya apa sih urusannya polisi sama RUU? Nggak ada urusannya polisi sama RUU. RUU itu di ranahnya pemerintah dan legislatif begitu. Namun ketika ada desakan-desakan dari masyarakat sipil kepada negara, kepada itu polisi di tengah mengamankan di sini. Nah, justru kadang polisi yang menerima ekses buruknya, misalnya
polisi dituntut untuk mengamankan objek vital oleh negara. Di sini harus menggunakan kekuatan tersebut, namun keliru bertindak. Nah, polisi yang berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian contoh lain di Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu itu ada sengketa lahan antara korporasi dengan masyarakat begitu. Ketika sudah muncul putusan pengadilan, pengadilan akan melakukan eksekusi, meminta pengawalan kepolisian, dan kemudian juga terjadi gesekan. Yang ada gesekannya antara polisi dengan masyarakat dengan polisi di situ. Nah, di sini pentingnya pembelajaran hak asasi manusia terhadap setiap anggota polisi supaya dalam melakukan penggunaan kekuatan itu tidak keliru gitu yang mengarah ke pelanggaran hak asasi manusia. Next. Nah, ini penggunaan kekuatan dasarnya Perkap 1 2009. Ini mungkin bisa dilihat teman-teman dengan bagan yang mudah dipahami. Di sini ada tahapan-tahapan, ada 6 tahapan yang dibagi menjadi dari hijau, kuning, dan hingga merah. Mungkin kita dilihat dari awal mungkin ada upaya-upaya preemptif. Jadi di awal itu ada deteksi dini misalnya dari Intel, termasuk Brimob pun punya juga Intel Mob juga di situ. Kemudian Babin Kamtibmas, anggota Binmas yang melakukan pembinaan-pembinaan ke masyarakat itu untuk mencegah terjadinya tindak-tindak kriminal maupun pelanggaran hukum begitu. Ini sebagai contoh, saya mengambil contoh misalnya unjuk rasa begitu. Unjuk rasa masih hijau ini adanya kehadiran polisi ini sudah termasuk penggunaan kekuatan begitu. Ini ada tahapan dari penggunaan kekuatan hingga senjata api. Senjata api itu yang paling terakhir. Kalau upaya-upaya yang lain sudah tidak bisa dilakukan begitu. Ya di sini misalnya teman-teman melakukan aksi begitu, menyampaikan aspirasi, lalu lintas masih damai, situasi masih kondusif, di sini cukup kehadiran polisi. Kehadiran polisi juga sudah merupakan penggunaan kekuatan. Teman-teman percaya nggak kehadiran polisi itu sudah merupakan penggunaan kekuatan? Coba sekarang melihat ada polisi di pinggir jalan begitu di lampu merah, kita pun juga sudah takut, kita taat hukum. Oh ya, saya nggak pakai helm. Oh ya, ada lampu merah kita berhenti, ada polisi. Itu termasuk sudah kehadiran polisi. Kemudian sekarang di zaman COVID ini kita naik komuter lain begitu, masker kita tidak betul, kita maskernya di dagu. Ternyata itu ada polisi tim Satgas COVID. Oh ya, kita lihat ada polisi, kita naikkan masker dengan benar. Itu termasuk begitu. Kemudian adanya himbauan perintah lisan itu dalam kondisi unjuk rasa masih damai tapi lalu lintas sudah mulai macet. Kemudian menginjak ke tahap berikutnya, tahapan kuning. Itu kendali tangan kosong lunak. Itu ketika ada tindakan-tindakan pasif unjuk rasa damai lalu lintas macet tapi situasi masih kondusif. Kemudian kendali tangan kosong keras, kemudian penggunaan security barrier dan gas air mata itu ketika sudah kuning mendekati akhir. Kemudian baru ketika sudah merah baru menggunakan senjata api. Namun sekali lagi teman-teman di sini di atas kertas, di atas ini teori. Keadaan di lapangan itu bisa saja berubah dengan sangat cepat. Yang tadinya aman, kita orasi-orasi santai, ternyata ada penyusup. Mulai mengolok-olok polisi, mulai melempar-lempar polisi dengan botol aqua, dengan batu, dan yang lain. Dan kita terprovokasi ikut juga seperti itu, karena efek psikologi massa begitu. Nah, biasanya ketika polisi sudah mulai terpancing juga, nah itu yang di syuting yang menjadi video-video Mohon viral. maaf Bapak. Oke. Ya minta tambahan waktu sekitar 2 menit lagi untuk menyelesaikan. Baik Bapak. Ya. Seperti itu penggunaan kekuatan teman-teman. Bisa kita lihat dari hijau, kuning, dengan hingga merah. Kemudian next, tujuannya apa sih penggunaan kekuatan itu dalam tindakan kepolisian? Itu untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan pelaku kejahatan tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan. Kemudian mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nah, ini dia yang bertujuan utama adalah melindungi kehormatan, kesusilaan, dan harta benda diri sendiri masyarakat dari serangan yang melawan hak atau mengancam jiwa manusia. Kemudian mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri, melakukan tindakan membahayakan anggota Polri atau masyarakat. Kemudian ini mungkin yang mudah diingat itu ada boleh menggunakan senjata api asal mengingat asas ini, 4 asas ini plan, ini proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, dan necesitas.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mungkin tidak perlu saya ulang. Kemudian yang terakhir adalah tadi pembinaan karakter. Sesuai dengan TOR yang disampaikan adalah perlunya ada pembinaan karakter kepada kepolisian juga terkait pemenuhan hak asasi manusia. Ini sudah ada MOU mulai tahun 2017, kemudian diperbarui kemarin belum lama, ada PKS di beberapa Polda yang sudah kita lakukan, ada pelatihan penyuluhan termasuk kesatuannya Pak Imam ke Densus 88 di tahun 2020 kepada anggota kepolisian. Ini tadi membekali dalam menggunakan kekuatan yang tadi mulai termasuk hingga senjata api, tapi tetap dengan menghormati hak asasi manusia. Ada juga dengan buku saku yang Perkap 8 dan Perkap 1 ini, tapi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Juga tidak mungkin teman-teman kepolisian jaga kita mau demo, tapi kita harus buka-buka undang-undang. Saya rasa itu tidak mungkin. Tapi kita buat dengan metode yang lebih simpel juga dengan buku saku. Ya, saya rasa begitu. Mungkin lebih ke nanti kita fokuskan ke diskusi saja, kita bisa mengalir begitu. Oke, Mbak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itulah tadi penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan mengedukasi dari pembicara kedua kita pada hari ini mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api. Kepada Bapak Adrianus Abioga, dimohonkan untuk tidak mengarungi terlebih dahulu karena nanti di akhir akan ada sesi diskusi atau tanya jawab dengan peserta. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi pemaparan materi ketiga oleh narasumber kita yang ketiga, yakni Bapak Raines Wadi SH. Kepada yang terhormat Bapak Raines Wadi SH, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sepertinya tadi yang dijelaskan Pak Imam Subandi dan Pak Abioga dari pihak Komnas HAM, saya kira sudah komprehensif ya. Saya hanya melengkapi aja kira-kira apa yang perlu dilengkapi berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu penggunaan kekerasan dan senjata api. Saya akan share screen sebentar ya. Jadi isu yang saat ini sedang dibahas adalah kekerasan dan penggunaan senjata api. Cuman saya menambahkan bagaimana dalam perspektif pembatasan HAM dan pelanggaran hak asasi manusia. Karena sebagaimana disebutkan tadi oleh Pak Abioga, bahwa banyak diskursus di dalam masyarakat ketika itu adalah ketika terjadi penembakan terhadap anggota FPI di kilometer 50, itu diasumsikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat atau kejahatan kemanusiaan. Sehingga saat itu mungkin Komnas HAM banyak mendapatkan pressure dari baik masyarakat dan sebagainya, namun dengan dasar intelektual dan mungkin dasar pemahaman yang komprehensif dari teman-teman Komnas HAM, maka pada dasarnya penembakan FPI itu memang pada hakikatnya bukan merupakan pelanggaran berat. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan lebih komprehensif berkaitan dengan bagaimana kekerasan dan penggunaan senjata dalam perspektif pembatasan HAM dan pelanggaran HAM. Pertama, saya mengutip tadi yang telah disampaikan sebenarnya oleh Pak Imam dan Pak Abioga, itu adalah bahwa tanggung jawab negara terhadap HAM itu adalah milik pemerintah, terutama milik pemerintah, yaitu menghormati, to respect, memenuhi, to fulfill, dan protect, melindungi hak asasi manusia. Bentuk daripada menghormati, memenuhi, dan melindungi itu, baik itu dari pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan tingkat daerah, atau juga bisa dimaknai sebagai tindakan langsung daripada aparat penegak hukum atau tindakan pemerintah secara langsung. Sehingga bisa dikatakan tanggung jawab ini adalah semuanya milik pemerintah, terlebih karena pemerintah itu adalah eksekutif atau kekuasaannya itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang berbeda dengan legislatif yang hanya ngebuat undang-undang aja gitu, atau yudikatif yang hanya berdoa aja gitu supaya putusannya itu dikabulkan oleh eksekutif gitu kan. Lalu saya mungkin sedikit menanggapi bahwa tadi Pak Imam dan Pak Abioga itu adalah tindak pidana itu memang bukanlah pelanggaran HAM. Memang betul, saya sepakat berkaitan dengan hal itu, tindak pidana bukan pelanggaran HAM. Namun yang perlu digarisbawahi, saya kasih koma di kalimat itu bahwa tindak pidana itu memang bukan merupakan pelanggaran HAM. Tapi ketika negara tidak hadir untuk menyelesaikan sebuah tindak pidana tersebut, itu adalah merupakan pelanggaran HAM. Atau bisa kita asumsikan sebagai posisinya adalah ketika ada sebuah kasus tapi aparat negara atau pemerintah itu tidak berupaya untuk menyelesaikannya. Nah, itu merupakan pelanggaran HAM gitu.
itu adalah bentuk daripada pelanggaran HAM. Karena apa? Kita sebagai masyarakat itu memiliki adanya suatu kepastian hukum yang adil, yang sama di hadapan hukum. Maka ketika negara tidak melakukan proses yang dinamakan dengan proses criminal justice system atau sistem peradilan pidana, maka di situ negara telah melakukan pelanggaran HAM. Kendati negara tidak melakukan langsung terhadap masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya saya mempertanyakan bahwa sebenarnya kekerasan pengguna senjata oleh aparat penegak hukum itu pelanggaran HAM atau bukan? Namun sebelum jauh memasuki, tadi sudah disampaikan secara komprehensif juga, cuman saya ingin mensitir dari perspektif pelanggaran HAM, yaitu adanya pengurangan kesalahpahaman dari pengurangan hak asasi manusia atau derogasi, dan juga kesalahan daripada pembatasan hak asasi manusia. Jadi kekerasan dan penggunaan senjata oleh para penegak hukum ini sebenarnya masuk yang mana gitu ya? Apakah derogasi atau pembatasan? Karena dari literatur ilmiah maupun secara instrumental internasional, derogasi dan juga pembatasan ini memiliki makna yang berbeda. Kesalahan FPI dalam penembakan oleh kepolisian di kilometer 50 itu juga kesalahan dalam memahami sebenarnya ini pengurangan hak asasi manusia, yaitu derogasi atau pembatasan gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengurangan hak asasi manusia. Dikuranginya hak asasi manusia dapat dilakukan selama dalam keadaan darurat. Harus digarisbawahi bahwa hanya dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Ancaman tersebut setidaknya menurut prinsip Siracusa Principles, terdapat dua hal, yaitu mengancam keutuhan fisik penduduk, kemerdekaan politik, keutuhan teritorial negara atau institusi yang sangat diperlukan dalam rangka memenuhi dan memastikan perlindungan HAM. Yang kedua, ancaman berdampak pada populasi penduduk, baik seluruh atau sebagian wilayah. Jadi bisa dikatakan pengurangan hak asasi manusia, derogasi itu bisa dilakukan jika terjadi adanya darurat publik, darurat sipil. Cuman terjadi ada permasalahan yang signifikan yang baru-baru ini aja berkaitan dengan pengurangan derogasi hak asasi manusia, yaitu ketika adanya pandemi COVID-19 di mana pemerintah saat itu mengeluarkan statement darurat sipil. Nah, adanya darurat kesehatan masyarakat ini sebenarnya bukan masuk ke dalam dimensi pengurangan hak asasi manusia, yaitu keadaan darurat ini, gitu. Tapi dia masuk ke dalam pembatasan hak asasi manusia, yaitu dalam kondisi yang bukan darurat sipil, gitu. Jadi ketika adanya sebuah pembatasan hak asasi manusia, ketika adanya COVID-19 ditetapkan darurat kesehatan masyarakat, lalu ditetapkan darurat sipil, itu nggak match. Karena apa? Darurat sipil ini yaitu ketika adanya darurat mengancam kehidupan bangsa. Adanya misalnya peperangan gitu. Maka di situ darurat, pemerintah bisa menetapkan yang dinamakan dengan menghukum seseorang, bahkan tanpa melalui proses pengadilan gitu. Itu bisa ketika ada darurat dengan dibenarkan adanya pengurangan hak asasi manusia. Lalu misalkan pemerintah boleh yang namanya menyadap, itulah yang dinamakan dengan pengurangan atau derogasi hak asasi manusia dalam konteks keadaan darurat saja. Gitu. Ini tertuang dalam Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provision in the International Covenant on Civil and Political Rights. Teman-teman bisa cek nanti di Google. Namun dalam pengurangan hak asasi manusia juga terdapat sebuah keadaan di mana adanya keadaan yang hak yang tidak boleh dikurangi atau disebut dengan ius cogens. Ini tertuang juga dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan, hak untuk pikiran dan hati nurani, berhak untuk beragama dan tidak diperdek dan lain-lain. Teman-teman bisa cek sendiri di pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah pembatasan hak asasi manusia atau limitasi. Pembatasan dapat dilakukan tanpa adanya kondisi darurat atau dalam hal ini kondisi aman dan digunakan untuk menunjang dan mendukung hak-hak lainnya. Syaratnya itu adalah kumulatif. Kumulatif artinya harus diterapkan semuanya, yaitu dengan cara ditetapkan melalui hukum yang berlaku, ditujukan untuk menghormati hak orang lain, ditujukan untuk pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Nah, konsep daripada penggunaan kekerasan senjata dan juga kekerasan dan juga senjata api itu masuk dalam dimensi pembatasan hak asasi manusia. Tapi yang harus dipahami adalah ditetapkan melalui hukum yang berlaku, ditujukan untuk menghormati hak orang lain, dan ditujukan untuk pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Namun, yang harus dipahami juga adalah
hal tersebut, penggunaan kekerasan itu jangan sampai melanggar daripada hak yang tidak dapat dikurangi atau dalam keadaan apapun, atau jus cogens lah istilahnya, yaitu hak untuk hidup. Jadi ketika menggunakan kekerasan senjata itu tidak boleh namanya membunuh polisi itu. Dalam artian itu benar-benar hal yang terakhir dalam tanda kutip, dia tidak boleh untuk dibunuh karena ada hak untuk hidup, tidak boleh namanya disiksa gitu. Ketika misalkan dia menggunakan senjata gitu, misal ketika kepolisian sudah menembak kakinya gitu, ketika kekerasan tindak pidana yang dilakukan itu masuk dalam kolom merah tadi yang disebutkan oleh Pak Abioga, bahwa tidak boleh namanya udah nembak sekali lalu ditembak lagi kakinya berkali-kali. Nah itu nggak boleh, itu namanya hak bertentangan dengan hak untuk tidak disiksa, karena itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, atau dalam istilah latinnya adalah jus cogens ya. Jadi bisa dikatakan bahwa itu ketika adanya sebuah penggunaan kekerasan dan senjata api itu harus melalui hukum yang berlaku, yang pertama. Yang kedua ditujukan untuk menghormati hak orang lain, karena dia melakukan tindak pidana berpotensi melanggar hak orang lain, itu bisa yang namanya polisian, aparat penegak hukum melakukan kekerasan melalui senjata api. Tapi itu ada batas-batasnya. Batas-batasnya tadi sudah disebutkan lah oleh Pak Imam dan juga Pak Abioga. Yang kedua ditujukan untuk kepertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Ini bisa dilihat di pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembatasan itu dilakukan untuk menghormati hak orang lain, ditetapkan melalui undang-undang, dan juga untuk pertimbangan keamanan, moral, keamanan, dan lain-lain. Itu bisa juga dilihat di dalam pasal 29 ayat 2 DUHAM dan pasal 12 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Selanjutnya, akhirnya bisa dikatakan kekerasan dan penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian itu sebenarnya dapat dibenarkan secara prinsip HAM. Cuman harus dengan syarat-syarat yang ketat. Tadi yang saya sebutkan syaratnya itu ada 3 secara literatur yuridis, namun secara praktiknya juga harus benar-benar menjadi istilahnya ultimum remedium atau obat terakhir, atau bisa dikatakan cara terakhir untuk melakukan penindakan. Itu berdasarkan hukum yang berlaku itu ada di dalam prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum atau Basic Principle on the Use Force and Firearms by Law Enforcement Official, dan juga Perkap 1 2009 dan Perkap 8 2009. Itu tadi sudah jelaskan juga. Namun saya berdasarkan prinsip itu juga ada yang dinamakan syarat-syarat itu tadi. Mungkin saya agak sedikit menjelaskan syarat-syarat yang ada di ketentuan internasional, karena tadi Pak Abi, Yoga, dan Pak Imam itu menjelaskan secara instrumen nasional. Itu ada penggunaan senjata api tidak mematikan dengan maksud untuk tidak menyebabkan kematian atau cedera pada orang. Jadi prinsip ini sudah mengatakan bahwa adanya hak untuk hidup. Pak. Ya. Mohon izin waktunya tersisa 10 menit lagi, Pak. Oh iya, baik. Baik. Jadi penggunaan senjata api yang tidak mematikan dengan maksud untuk tidak menyebabkan kematian atau cedera pada orang itu adalah sebenarnya penghormatan terhadap hak yang tidak bisa dikurangi atau tidak bisa diderogasi. Yaitu apa? Jus cogens gitu. Atau bisa dikatakan hak inilah hak yang fundamental, hak lahir pertama atau hak asasi generasi pertama yang tidak dapat dikurangi. Gitu. Yang kedua adalah penggunaan kekerasan dan senjata api adalah jalan terakhir jika cara lain tidak efektif. Yang ketiga, harus ada batasan penggunaan dan bertindak secara proporsional dengan melihat konteks pelanggaran yang terjadi. Ini nomor 3 tadi sudah dijelaskan sama Pak Abioga. Ada tuh pelanggaran-pelanggaran atau delik-delik yang menggunakan senjata api itu seperti apa. Gitu. Ini saya berdasarkan ketentuan literatur instrumen internasional. Pak Abioga tadi menjelaskan secara rinci menurut Perkap nomor 1 tahun 2009 Pak Biasa. Yang keempat, penggunaannya ditujukan untuk membela diri atau membela orang lain dari ancaman kematian atau luka yang serius. Jadi artinya prinsip penggunaan yang syarat keempat ini sebenarnya adalah sesuai dengan prinsip yang berada pada huruf B gitu ya. Ditujukan untuk menghormati hak orang lain gitu, atau ditujukan untuk pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Jadi bisa dikatakan pembatasan ini juga sesuai dengan adanya prinsip daripada penggunaan kekuatan hukum senjata api oleh petugas penegak hukum. Selanjutnya saya memantik sebuah pertanyaan adalah apakah sebenarnya penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum jika terjadi kesalahan adalah bentuk pelanggaran biasa atau pelanggaran HAM berat gitu. Contoh misalkan kasus FPI sudah disebutkan oleh Komnas HAM dari teman-teman Komnas HAM bahwa
itu adalah merupakan pelanggaran HAM. Kenapa disebut pelanggaran HAM? Karena penggunaan senjata api itu telah melewati batas sehingga mengakibatkan kematian, sehingga hak untuk hidup itu terderogasi. Maka Komnas HAM selaku peranata, pendukung, penegak, dan juga penyuluh daripada hak asasi manusia itu adalah berhak untuk mengeluarkan statement. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kewenangan tersebut kepada Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran biasa. Saya ingin mengungkapkan mengapa alasan itu merupakan pelanggaran biasa. Yang pertama, berdasarkan ketentuan umum angka 8 prinsip dasar penggunaan kekuatan hukum dan senjata api oleh petugas penegak hukum atau ketentuan internasional ini, kesalahan atau kewenangan dari petugas penegak hukum merupakan dimensi hukum pidana untuk mengeksekusinya. Jadi bukan dimensi daripada pelanggaran HAM berat yang harus diadili melalui peradilan khusus atau peradilan HAM gitu. Dia hanya dimensi hukum pidana, bukan hukum pidana khusus tapi hukum pidana umum gitu. Akan diproses, akan diadili secara layaknya adanya proses peradilan pidana biasa. Yang kedua, pelanggaran HAM berat gitu ya. Asumsi yang beredar dalam diskursus masyarakat, kita harus bisa memfilter apakah ini benar pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa gitu. Karena sebagai mahasiswa hukum terutama atau pengamat atau orang yang aktif dalam hak asasi manusia itu juga harus paham berkaitan dengan apa itu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran berat. Tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Pak Abi juga bahwa pelanggaran berat itu ada jenis-jenisnya. Cuman saya ingin menegaskan lagi bahwa pelanggaran HAM berat itu terjadi ketika adanya sebuah kejahatan perang, kejahatan genosida atau pemusnahan massal, kejahatan agresi militer, dan juga kejahatan kemanusiaan. Diskursus masyarakat yang terjadi ketika FPI itu unlawful killing, mengutip pernyataan dari Komnas HAM itu adalah merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan karena ini menyerang penduduk sipil gitu. Kenapa disebut pelanggaran HAM berat? Karena dikatakan bahwa pelanggaran setelah saya sebutkan di awal adalah pelanggar HAM terberat, pelanggar HAM itu adalah sebenarnya adalah negara. Kenapa disebut negara? Karena orang yang peranata yang berhak untuk memenuhi hak asasi manusia itu adalah negara. Maka ketika negara tidak melakukan proses pemenuhan itu, itulah yang terjadi adalah pelanggaran HAM gitu. Jadi bukan dikatakan kita ini benar, kita ini adalah kita melakukan tindak pidana lalu kita melakukan pelanggaran HAM, itu menurut saya juga keliru. Tapi yang benar adalah ketika pelanggaran HAM itu dilakukan, itu adalah ketika negara tidak memberikan fasilitas yang ada berkaitan dengan hak kita. Nah, pelanggaran HAM berat ini yang diasumsikan ketika adanya kasus FPI itu adalah kejahatan kemanusiaan, gitu ya. Terus yang ketiga adalah pelanggaran HAM berat memiliki instrumen dan unsur yang berbeda. Saya menjelaskan bahwa ada instrumen dan unsur pada pelanggaran HAM berat yang berbeda dengan pelanggaran HAM biasa. Gitu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu pertama kali digunakan sebagai bentuk penamaan atas pembunuhan massal orang Armenia di Kerajaan Ottoman. Jadi ketika itu Kerajaan Ottoman itu melakukan pembunuhan massal terhadap sipil, orang-orang sipil, yaitu orang-orang Armenia, sehingga saat itu disebutkan adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan terhadap harkat dan martabat orang itu sendiri. Nah, perbedaan antara pelanggaran HAM dan juga pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran berat itu terdapat dengan dua konteks, yaitu elemen kontekstual dan elemen mental. Elemen kontekstual itu adalah serangannya itu secara meluas dan atau sistematis. Sistematis itu artinya apa sih? Sistematis itu artinya itu dilakukan dengan perintah daripada negara, entah negara itu presiden atau kepolisian atau pihak-pihak lain yang berada dalam institusi negara, itu melakukan serangan secara meluas, sistematis atau terstruktur. Gitu. Jadi tidak bisa diasumsikan bahwa FPI itu orang-orang FPI itu dibunuh berdasarkan bukti yang telah disampaikan oleh Komnas HAM. Itu tidak ada yang namanya penyerangan secara sistematis, tapi hanya reaksioner terhadap adanya penggunaan senjata api atau penggunaan senjata ya kalau tidak salah oleh orang-orang FPI ketika itu. Dan Komnas HAM itu melihat bahwa ini bukan sebagai bentuk daripada terstruktur, tapi hanya sebatas kesalahan saja gitu, kesalahan atau kelalaian penegak hukum sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua, target daripada kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah penduduk sipil. Penduduk sipil dalam artian ini adalah penduduk sipil bisa dikatakan atas dasar mungkin perbedaan politik tertentu, bukan politik, tapi lebih ke arah
ras gitu atau perbedaan sosial dan sebagainya lah. Tapi dialamatkan terhadap penduduk sipil itu sendiri, elemen kontekstual gitu. Yang ketiga adalah ada elemen mental. Elemen mental ini adalah pelaku mengetahui serangan, subjektif. Jadi pelaku ini pembuktiannya ini yang ketiga ini sebenarnya opsional di pengadilan. Tapi 1, 2, dan 4 ini adalah kumulatif gitu. Pelaku mengetahui serangan itu bisa dikatakan sebagai salah satu bukti bahwa telah terjadi adanya pelanggaran HAM berat gitu. Jadi kalau misalkan serangan secara meluas terpenuhi, penduduk sipil terpenuhi, walaupun pelaku mengetahui serangan tapi dia berdalih ketika di pengadilan tidak mengetahui, itu tidak terlalu dipertimbangkan karena sifatnya adalah opsional gitu. Yang keempat, tindakannya sebagai bagian dari serangan atau unsur objektif ya. Tindakannya sebagai bagian dari serangan. Jadi bisa dikatakan serangan misal contoh serangan terhadap FP ini adalah rangkaian kegiatan terhadap pimpinan ormas tertentu gitu atau ormas FPI itu tadi. Nah, tindakannya ini bisa dikatakan sistematis gitu. Sistematis itu bisa dikatakan perintah dari atas terus ke bawah, lalu adanya proses penguntitan dan sebagainya. Nah, itu sistematis. Tapi kalau tidak memenuhi asas meluas ini atau sistematis, pelanggaran HAM berat itu tidak terpenuhi gitu. Dan itu hanya pelanggaran HAM biasa. Jadi harus difahami bahwa konteks pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, terutama misalnya salah satu contoh yang real itu adalah penembakan terhadap anggota FPI, itu juga harus disikapi secara objektif ya. Tidak bisa namanya secara subjektif berkaitan dengan penembakan itu sendiri. Kita harus maknai secara objektif mana yang termasuk pelanggaran HAM berat, mana yang termasuk pelanggaran biasa. Jangan sampai kita justru melakukan menyiarkan itu merupakan pelanggaran HAM berat. Terlebih kalau teman-teman di mahasiswa hukum lalu teman-teman bilang pelanggaran HAM berat, menurut saya itu saya kurang sepakat karena misal tidak memenuhi secara luas atau sistematis. Itu hanya memenuhi unsur terhadap penduduk sipil gitu ya. Unsur keempat itu tidak terpenuhi, unsur ke-1 itu tidak terpenuhi berdasarkan bukti daripada Komnas HAM. Nah, mungkin itu bisa dikatakan sebagai salah satu penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata itu juga bisa dikatakan itu adalah merupakan pelanggaran HAM biasa. Dan itu terjadi ketika pelanggaran HAM itu adalah ketika dia bertentangan dengan hak-hak sipil, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama dan tidak berkuda. Jadi ketika disebut pelanggaran HAM adalah terpenuhi ketika terlanggarnya hak-hak yang tidak bisa dikurangi itu sendiri. Ya, mungkin itu saja moderator yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang sangat bermanfaat dari pembicara-pembicara kita pada hari ini mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api. Dan tentu sudah banyak sekali hal yang dipaparkan dan dijelaskan oleh narasumber-narasumber hebat kita hari ini. Dan semoga dengan penyampaiannya yang tadi sangat mudah dipahami dan mengedukasi dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada kita dalam mengenai ketentuan hukum lebih lanjut dari tindakan kekerasan dan penggunaan senjata api ini. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi, saya himbau bagi para peserta yang ingin bertanya dapat disampaikan mengikuti peraturan yang telah ditentukan, yaitu peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat mengajukan pertanyaan dengan memanfaatkan fitur raise hand. Nanti ketika saya sudah tunjuk atau persilakan dapat langsung mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya. Ataupun bagi peserta yang pertanyaannya ingin dibacakan oleh moderator, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan menggunakan format nama, institusi, pertanyaan. Baik, sudah dapat dipahami ya teman-teman semua? Baik, sepertinya ini sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Sebentar, saya akan cek. Baik, ini ada dari Ilham Wayu Saputra yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, kepada saudara Ilham Wayu Saputra, saya persilakan dapat mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya secara langsung. Ya, saya Ilham Wahyu Saputra dari UGM Yogyakarta. Bahwa penggunaan senjata salah satu asasnya adalah necesitas non habet legem, atau dalam keadaan darurat hukum tidak berlaku. Dalam doktrin keadaan darurat itu mempunyai 3 parameter, yaitu bencana alam, huru-hara, dan wabah penyakit. Dasar necesitas dalam huru-hara itu sering dijadikan dasar melakukan penembakan, tetapi rata-rata dasar penembakan justru adalah subjektivitas, artinya dengan dalih alasan menyerang petugas.
Pertanyaan saya, yang pertama, apakah dibenarkan dalam hukum acara polisi terpancing emosi dalam merespon tindakan massa huru-hara? Itu yang pertama. Yang kedua, soal teori blue wall ini diungkap secara panjang lebar oleh Profesor Edi Hyari bahwa di dalam internal Polri apabila seorang anggota polisi itu melakukan tindak kejahatan ringan, dia tidak akan melaporkan anggota atau memprosesnya. Apakah di dalam internal Polri, dalam konteks di Propam Polri, itu bisa dijaga independensitasnya, tidak tercemar oleh teori blue wall ini? Yang ketiga, soal pelanggaran HAM yang TSM. TSM itu merujuk kepada 4 prototipe kejahatan. Yang pertama adalah agresi, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan. TSM memiliki arti terstruktur adalah change of commander yang mensyaratkan meeting of mind dari seorang penguasa atau negara. Yang kedua adalah sistematis yang merujuk pada modus operandi yang tersusun sangat baik, bahkan sangat rapi. Yang ketiga adalah masif, yang merujuk kepada skala dampak. Pertanyaan saya, apabila kejahatan TSM itu, masifnya ini hanya pada korban sipil yang jumlahnya adalah minor, apakah itu bisa dikatakan pelanggaran TSM yang merujuk pada kejahatan HAM berat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada Bapak Imam Subandi bisa ditanggapi terlebih dahulu, Bapak. Saya persilakan. Iya, terima kasih Mbak Moderator. Sekaligus saya akan buka lagi paparan saya ya, supaya saya tadi kayaknya sudah membahas tentang itu. Pedoman polisi dalam menggunakan kekerasan atau kekuatan dan senjata api itu sudah jelas ya. Di dalam Perkap 1 2009 itu ada namanya eskalasi deeskalasi ya. Tadi Pak Abyoga sudah menjelaskan secara rinci warna-warna tadi itu sebenarnya adalah situasi di mana tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan ketika kapan polisi harus hadir sampai kapan polisi harus menggunakan kekuatan yang menyakitkan atau melukai atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Itu sudah ada aturannya di dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 itu, dan secara umum ya Perkap 8 2009 itu mengadopsi dari ketentuan hukum, ketentuan umum internasional yang berlaku universal di dalam penggunaan senjata api oleh petugas ya. Petugas dalam hal ini adalah petugas penegak hukum. Jadi kalau di luar negeri atau di negara manapun yang di mana memberikan kewenangan oleh salah satu atau oleh aparat penegak hukum itu adalah semuanya ya, baik aparat sipil ataupun militer ketika dia atau paramiliter bahkan yang sipil ketika dia berikan kewenangan untuk menegakkan hukum atau memaksakan suatu peraturan tertentu, biasanya dia dilengkapi dengan mekanisme penggunaan kekerasan atau kekuatan dan senjata api itu. Nah, peraturan-peraturan itu jadi ukuran dalam penegakan hukum itu yang dimaksud dengan penyiksaan itu adalah kekerasan yang tidak berdasarkan itu tadi, yang tidak berdasarkan prosedur legalitas, necesitas, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, ketika perbuatan kekuatan dan penggunaan senjata itu menimbulkan rasa sakit atau bahkan kematian, tetapi itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diatur oleh konvensi internasional, lalu kemudian dia diturunkan di dalam Perkap dan kemudian mengejawantah dalam rumusan SOP, maka itu bukan pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu tidak diukur dari sakitnya orang atau matinya orang, tetapi diukur apakah perbuatan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum itu justified, bisa dibenarkan atau bisa diterima dalam rangka mewakili negara. Jadi jangankan mati, cuma menimbulkan rasa tidak senang saja, mencubit sedikit saja, kalau dia melakukan tidak dengan dasar legalitas, necesitas, dan proporsionalitas, dan klaim bahwa itu mewakili negara itu tidak bisa dibenarkan, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM saya klarifikasi tadi, Pak pemapar yang ketiga tadi, bahwa pada dasarnya semua perbuatan yang tidak menyenangkan itu hakikatnya adalah pelanggaran HAM. Ya, memaksa, ya, perbuatan tidak menyenangkan, menyakiti, melukai, bahkan mengakibatkan kematian itu semuanya pelanggaran HAM. Namun dipilah ada dua jenis pelanggaran HAM
yang biasa saja dan pelanggaran HAM yang berat. Nah, kalau pelanggaran HAM yang berat itu mengacu kepada Undang-Undang 26 2000, itu peradilan HAM-nya dan Statuta Roma yang tadi sudah disinggung-singgung itu. Nah, yang kecil, yang bukan pelanggaran HAM berat, seperti yang temuan dari Komnas HAM terhadap penembakan atau terhadap peristiwa terhadap FPI itu, nah itu bisa dikategorikan sebagai, menurut Komnas HAM itu bukan pelanggaran HAM berat, ya, tetapi tetap pelanggaran HAM menurut Komnas HAM. Tetapi dalam konteks pelanggaran HAM yang bukan berat itu ada mekanisme lagi, ada namanya mekanisme apa namanya, saya coba buka dulu biar jelas, ya, ada yang namanya mekanisme internal affair, ya. Jadi mekanisme adalah mekanisme yang bersifat administrasi, internal affair, sampai kepada hukum pidana, ya, atau hukum pidana khusus seandainya itu berkaitan dengan terorisme. Nah, yang dimaksud dengan administrasi itu, ini loh ya, ketika polisi atau ketika petugas penegak hukum itu melaksanakan tugas, ya, dia itu bukan maunya dia itu dipaksa oleh undang-undang, diwajibkan. Jadi kalau dia tidak melakukan malah nggak boleh. Jadi dia diharuskan oleh undang-undang, diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan itu. Jadi harus dipahami. Nah, oleh karena itu, yang diuji pertama adalah satu, apakah tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kematian itu betul bisa diterima bahwa itu adalah dalam rangka mewakili negara. Ya, misalkan saya ditugaskan untuk menangkap seseorang, ya, tugasnya kan menangkap. Nah, tetapi karena orang itu bersenjata, maka terpaksa saya harus menangkapnya dengan senjata juga misalkan. Dan orang itu meninggal, karena saya tidak punya pilihan selain menembak. Kalau saya hanya menembak kakinya, saya takut nanti kena kerumunan orang. Kan saya belum tentu jadi penembak jitu. Yang saya cari adalah tepat di dadanya misalkan. Itu sasaran bidik yang tepat. Nah, ketika saya merasa saya harus melakukan tembakan yang tepat, karena saya tidak mau mengambil resiko bahwa saya pertimbangkan dengan diskresi saya harus menembak dengan tepat, maka orang itu meninggal. Nah, saya akan diuji. Pertama-tama, apakah benar saya sudah melakukan semua prosedur itu? Siapa yang akan menguji? Ya komandan saya, karena habis saya menembak itu saya harus laporan. Komandan saya bisa menerima atau tidak. Ketika komandan saya nggak bisa menerima, dan itu adalah pelanggaran, baru dilihat mekanisme apakah ada unsur itu kelalaian saya atau kesengajaan saya. Beda ketika saya ditugaskan menangkap orang, tiba-tiba saya mampir di kafe saya berantem dengan orang, saya gunakan senjata saya untuk berkelahi dan membunuh orang itu. Nah, itu sudah jelas-jelas nyata-nyata pidana. Karena saya tidak bisa mengklaim bahwa ketika saya melakukan penembakan di kafe, walaupun saya sedang tugas, tetapi saya sedang berjalan-jalan di kafe, istirahat, minum-minum di kafe, lalu kemudian saya berantem. Nah, itu saya tidak bisa mengklaim bahwa senjata yang saya gunakan itu atas nama negara. Tetapi ketika saya ditugaskan untuk menangkap seseorang, lalu kemudian terjadi kematian, nggak bisa langsung diputuskan bahwa saya melanggar HAM, walaupun bukan berat ya, misalkan langsung saya diputus pidana. Tidak, ada mekanisme pertanggungjawaban. Internal affair itu saya harus bertanggung jawab kepada komandan, karena komandan saya yang memerintahkan. Ya, saya melakukan tugas itu atas nama negara, jadi harus diuji dulu apakah perbuatan saya itu bisa diterima sebagai mewakili negara. Kalau seandainya bisa diterima, adanya kelalaian atau ada kesalahan, itu pun juga tidak bisa mekanisme langsung dipertanggungjawabkan kepada saya. Tidak bisa. Mungkin ada pelatihan yang kurang banyak, saya tidak bisa menembak dengan jitu, karena pelurunya terbatas saat latihan. Nah, ini ada namanya internal affair, itu ada mekanisme review. Apakah SOP-nya yang perlu diperbaiki, apakah pelatihannya yang perlu kurang banyak. Jadi, kalau seseorang melaksanakan tugas itu, dia saat itu, dia harus mewakili negara. Jadi, ketika dia melakukan kesalahan itu dan seandainya dia tidak bisa kalau seandainya dia betul-betul bisa membuktikan bahwa yang dilakukan itu adalah atas nama negara, maka kesalahan yang dilakukan juga harus ditimpakan kepada negara. Dalam bentuk apa? Ya negara harus mereview lagi apakah SOP perlu diperbaiki, apakah pelatihan saya harus diperbaiki, apakah mekanisme-mekanisme yang harus diberikan kepada saya sudah sesuai dan lain-lain. Nah, inilah namanya yang saya sebut dengan review internal affair review itu. Jadi artinya bahwa harus dibedakan. Ketika saya mati dalam melaksanakan tugas itu, bukan saya yang mati, tapi harus negara yang mati. Jadi intinya kegagalan saya melaksanakan tugas hadir ketika dibutuhkan mewakili negara itu, ketika saya gagal,
ya dalam konteks melaksanakan tugas itu haruslah dianggap sebagai kegagalan negara. Nah itu. Nah oleh karena itu ada syarat-syarat yang tertentu yang harus dipenuhi. Nah berkaitan dengan itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, aturannya sudah jelas. Jadi itulah yang membedakan, ada hak dan kewajiban tertentu yang meski dilaksanakan. Jadi karena seseorang melaksanakan tugas ini adalah atas nama negara, maka ada syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi. Dan ketika dia perbuatannya itu menimbulkan ekses, itu tidak boleh dianggap sebagai suatu kejahatan pelanggaran HAM yang lalu kemudian dianggap sebagai seorang penjahat yang melakukan penembakan. Tidak. Tetapi itu harus didekati dengan mekanisme administrasi sampai suatu saat pada titik tertentu diputuskan bahwa iya selanjutnya ada mekanisme yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana misalkan. Karena ternyata dalam penyelidikan diketahui bahwa tersangka itu ternyata punya hubungan pribadi dengan saya, lalu kemudian atau saya berusaha untuk memanfaatkan misalkan karena ada barang bukti yang misalkan saya takut ketahuan sehingga saya bunuh dia sekalian. Nah, itu kalau itu terbukti maka lalu kemudian diikuti dengan satu proses mekanisme lebih lanjut. Tetapi kalau sifatnya itu adalah kematian bukan dikehendaki, maka mekanisme pertanggungjawaban accountability harus melalui proses administrasi sampai pada tahap tertentu siapa yang harus bertanggung jawab. Mungkin komandannya harus bertanggung jawab, mungkin organisasinya, mungkin negara, atau mungkin individu itu karena memang dia lalai dan sebagainya. Saya rasa itu dari saya, Ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Langsung saja kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Saudara Mumpang L. Panggabean yang ditujukan untuk Bapak Abioga. Apakah pidana mati harus dihapuskan dari sistem hukum kita mengingat hal itu sebagai merupakan ultimum remedium? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, kepada Bapak Abioga, saya persilakan untuk dapat menjawab dan menanggapi pertanyaannya. Oke, ya terima kasih juga pertanyaannya juga. Mungkin sebelum ke Pak Panggabean terkait pidana mati, mungkin saya menambahkan sedikit soal tadi ada pertanyaannya juga dan mengklarifikasi juga yang pembicara ketiga itu tadi, Mas Raines tadi bahwa misalnya ya tadi pertanyaan pertama tadi adalah misalnya blue wall itu teori blue wall ini bagaimana mekanisme ketika oknum anggota kepolisian itu melakukan tindak pidana ringan, itu bagaimana di Propam itu melakukan penegakan. Saya rasa tidak perlu jauh-jauh ke situ. Sekarang kemajuan teknologi kita udah banyak kamera, sekarang setiap orang pasti punya HP berkamera begitu. Jadi ketika ada anggota kepolisian melakukan hal-hal yang sedikit menyimpang saja itu bisa langsung viral begitu. Saya rasa itu juga mekanisme kontrol sosial juga terhadap teman-teman kepolisian bahwa paradigma kepolisian yang lama yang cenderung kesalahan kehendak dan kita begitu saya rasa sudah selesai untuk zaman sekarang begitu. Kemudian untuk ya membahas sedikit tadi kita diskusi soal panjang soal KM 50 begitu. Itu ada dua kejadian besar itu yaitu tembak-menembak antar yang mengakibatkan matinya dua anggota masyarakat di situ. Saya rasa itu Komnas HAM menganggap bahwa itu tembak-menembak, ada memegang senjata, masyarakat memegang senjata dan itu berbeda dengan yang 4 lainnya yang masuk mengarah ke dugaan pelanggaran hak asasi manusia itu yang tembak-menembak yang meninggalnya 4 anggota FPI begitu. Itu karena sudah di bawah pengawasan aparat, sudah di dalam mobil, kenapa masih bisa adanya kejadian sampai meninggal begitu. Di situ yang perlu, makanya Komnas HAM merekomendasikan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan sudah ditindaklanjuti oleh Pak Kapolri begitu. Lanjut ke pidana mati. Ya, di sini sebagai Komnas HAM menganggap bahwa hak hidup itu adalah hak yang paling utama begitu. Bagaimana kita bicara ke hak-hak yang lain kalau ternyata nyawanya itu hilang di sini. Sedangkan pidana itu adalah sebagai
kontrol sosial begitu. Kemudian ketika peradilan kita ada kesalahan, bagaimana memperbaiki? Ternyata kita sudah dieksekusi mati, ternyata ada peradilannya itu peradilan sesat, sehingga ternyata yang sebetulnya melakukan tindak pidana bukan terpidana tersebut, sehingga Komnas HAM menganggap masih ada hal-hal lain yang dapat dilakukan begitu. Sebagai contoh misalnya sekarang pidana mati kepada pengedar narkoba. Sudah berapa banyak pengedar narkoba yang dieksekusi? Tapi apakah itu bisa meredam peredaran narkoba itu? Kemudian misalnya ke tindak pidana terorisme, misalnya pidana mati. Betul polisi punya kewenangan untuk menembak. Betul juga ketika tidak dilakukan tindakan keras itu bakal membahayakan aparat lebih lanjut. Cuman apabila itu misalnya terduga teroris tersebut meninggal, pintu kita untuk menyelidiki jaringan-jaringan itu menjadi terputus. Kemudian rantai kekerasan itu akan terus-menerus. Misalnya ada teroris itu mati dan keluarganya menjadi terbengkelai karena yang mencari nafkah ditembak oleh polisi, dan itu menjadi alasan sebagai bahan bakar untuk memprovokasi calon-calon, tanda kutip calon-calon teroris baru, bahwa di situ ada ini kamu mati ditembak polisi ini di sini, ditembak togut ini, berarti kamu besok gede kamu harus berjuang untuk membalaskan dendam itu. Sehingga saya rasa pembalasan dendam untuk pidana mati ini tidak akan menyelesaikan masalah begitu. Masih ada cara-cara lain yang perlu untuk bisa dilakukan begitu. Begitu Mbak Moderator. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Bayu Rahmadia. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Raines Wadi. Izin bertanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan investigasi internal terhadap oknum Polri yang diduga melakukan pelanggaran HAM berupa tindak kekerasan atau penggunaan senjata api yang tidak secara proporsional pada saat melakukan pengamanan massa? Karena yang diragukan di sini nantinya adalah independensi terhadap pemeriksaannya. Terus bagaimana saran Bapak terkait dengan hal ini dalam pembaruan hukum nasional? Baik, kepada Bapak Raines Wadi, mungkin bisa ditanggapi dan dijawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini, bagaimana terkait dengan investigasi internal terhadap oknum Polri yang juga melakukan pelanggaran HAM, itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, ini ada slide-nya juga sama Pak Imam, yaitu bisa diselesaikan dengan mekanisme administrasi, internal affair, hukum pidana, pelanggaran HAM yang tidak berat tapi serius, diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana khusus seperti UU TPT. Cuman saya agak sedikit mungkin dalam konteks pembaruan hukum nasional, saya ingin sedikit menguraikan gagasan saya. Begini, berkaitan dengan misalnya pernyataan pelanggaran HAM unlawful killing yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan keterangan dari Komnas HAM, mungkin saya agak sedikit menyinggung bahwa sebenarnya Komnas HAM juga melakukan penyelidikan terkait dengan pelanggaran HAM biasa tersebut. Cuman penyelidikannya itu direkomendasikan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Saya berpendapat dari perspektif saya pribadi adalah polisi yang melakukan penyelidikan juga berkaitan dengan penembakan itu sebenarnya kalau dalam perspektif hukum tata negara atau hukum kenegaraan, itu sebenarnya bertentangan dengan seperti layaknya asas misalnya di dalam kekuasaan kehakiman adalah nemo judex in causa sua, bahwa hakim tidak bisa mengadili perkaranya sendiri. Seperti halnya juga sama kepolisian, juga tidak bisa mengadili perkaranya sendiri dalam konteks misalnya yang dilakukan oleh institusinya itu sendiri gitu. Saya berpendapat seperti itu. Walaupun sebenarnya ada mekanisme internal affairs gitu ya. Cuman saya pribadi berpendapat bahwa jika tahapannya sudah sampai penggunaan kekerasan senjata, tapi masih perdebatan dalam konteks apakah sudah sesuai SOP atau belum, itu harus melibatkan Komnas HAM juga. Komnas HAM dalam artian aktif menyelidik dan melakukan tindak lanjut kepada jaksaan gitu. Saya berpendapat seperti itu. Walaupun pada dasarnya hal itu hanya ada ketika pelanggaran HAM berat sebagaimana Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia gitu. Cuman saya berpendapat khusus untuk penggunaan kekerasan dan senjata api,
itu harus ada mekanisme di mana Komnas HAM itu juga bisa memberikan rekomendasi atau bisa dikatakan melanjutkan tindakan itu kepada kejaksaan gitu. Akan ada yang namanya bisa dikatakan akan ada namanya pengawasan itu. Jaksa juga akan mengawasi itu, akan melihat sebuah bukti-bukti yang diberikan, yang disampaikan dari Komnas HAM itu sendiri gitu. Jadi saya pribadi berkaitan dengan pembaruan nasional, khususnya penggunaan kekerasan senjata api dalam hal ini, misalnya yang kata disebutkan oleh Komnas HAM tadi adalah sampai ada pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM biasa itu unlawful killing, itu juga harus di check and balances juga oleh Komnas HAM atau eksternalnya gitu. Tidak hanya diselesaikan secara internal fair gitu atau hukum pidana. Dalam artian mungkin bisa dikatakan ini kasusnya mencuat maka benar-benar menghebohkan gitu ya. Maksud saya ketika ada hal-hal serupa itu juga harus diterapkan gitu, tidak hanya kasus-kasus yang mencuat. Mungkin itu saja moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Karena keterbatasan waktu, maka kita akan cukupkan sesi tanya jawab atau diskusinya sampai di sini. Mbak Moderator, boleh saya tambahkan sedikit dari jawaban Pak Renes tadi? Baik Bapak, mungkin saya berikan waktu 5 menit lagi ya Pak untuk Enggak usah 5 menanggapi. menit, 1 menit cukup. Baik, Ya. baik Jadi Bapak, gini, silakan. tadi yang dikhawatirkan oleh penanya yang dijawab oleh Pak Renes tadi sudah benar. Jadi tapi gini, kekhawatiran itu sebenarnya gini. Pertama coba kita lihat di Google itu berapa per tahun anggota polisi yang dipecat, ya, yang dipecat. Ini saya tidak bermaksud untuk membela diri karena saya sebagai seorang polisi, tapi bahwa mekanisme internal affair itu berjalan. Lalu kita lihat berapa banyak jenderal-jenderal polisi yang juga akhirnya dipecat dan kemudian diadili, dan proses mekanisme internal affair itu juga jalan. Mekanisme kontrol check and balance itu sudah terjadi. Setiap ada kasus-kasus menonjol, Kapolri itu diundang oleh anggota DPR. Nah, bayangkan masyarakat yang tidak percaya atau masyarakat yang tidak puas dengan apa yang dilakukan Polri itu bisa mengadu kepada DPR dan DPR memanggil Kapolri. Nah, itulah bentuk check and balance-nya. Jadi menjadi polisi ini sebenarnya justru berlapis-lapis proses peradilan dan check and balance-nya itu, ya. Berlapis-lapis. Pertama dari pertanggungjawaban kepada komandan, percayalah. Gini saja, kasarnya begini loh ya. Tidak mungkin dalam kasus-kasus tertentu mungkin ada dugaan-dugaan subjektivitas ya. Tapi dalam hal ini mekanisme kontrol, mekanisme dari komandan kita itu, karena komandan kita kan harus bertanggung jawab juga kepada komandannya gitu ya. Komandannya pada akhirnya bertanggung jawab kepada DPR dan kepada presiden gitu. Jadi itu tidak cukup sampai di situ, karena nanti ketika dijumpai ada hal-hal yang bersifat pidana, maka akan diadili secara pidana juga. Jadi prosesnya itu berlapis-lapis, check and balance-nya itu berlapis-lapis, dari mulai politik sampai kepada pertanggungjawaban hukum dan organisasi yang bersifat organisasi. Saya rasa apalagi sekarang ini kan banyak sekali kemajuan teknologi, sangat susah kita bersembunyi. Mau sembunyi di balik apa gitu ya. Jadi seperti dalam akuarium kita ini. Kita merasa tidak diawasi ya, padahal semua mata itu memandang ke kita gitu. Jadi saya rasa mau tidak mau polisi harus berubah, itu mau tidak mau ya, baik sukarela atau tidak sukarela. Jadi kita tidak punya pilihan. Kita polisi sebagai organisasi ataupun sebagai individu ya, mau berubah atau dipaksa untuk berubah, itu pilihan kita. Kalau kita mau berubah sendiri, kita bisa managing our change, tapi kalau kita tidak mau dirubah, ya kita harus dipaksa berubah oleh pihak luar, artinya kita akan menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan. Lebih baik kita merubah diri kita sendiri, organisasi kita, daripada kita dipaksa untuk berubah. Saya rasa itu adik-adik dan Mbak Moderator, tambahan dari saya, terima kasih. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada sesi tanya jawab atau diskusi berdasarkan pemaparan materi yang telah dibawakan oleh pembicara-pembicara kita mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api. Baik, sebelum menutup acara ini,
Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Imam Subandi, Bapak Adrianus Habioga Primadani, serta Bapak Reines Wadi untuk sekiranya menyampaikan closing statement. Mungkin berupa pesan atau motivasi yang ingin Bapak-Bapak sampaikan kepada peserta yang ada di sini terkait dengan tema webinar kita pada hari ini. Baik, untuk yang pertama kepada Bapak Imam Subandi, saya persilakan terlebih dahulu. Saya sudah bicara duluan, jadi saya dulu belakangan aja closingnya. Silakan yang belakang dulu, terus kemudian Pak ini, lalu ke saya terakhir ya, Mbak Moderator, biar adil. Baik, Ya. Bapak. Baik, kita langsung oper saja ke Bapak Abioga mungkin ya terlebih dahulu. Baik, Bapak. Iya. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi saya menggarisbawahi di sini menutup closing statement saya ini adalah penggunaan kekuatan itu dalam rangka semata-mata menegakkan hukum dan menegakkan hak asasi manusia yang lebih luas. Misalnya polisi menangkap itu karena dengan kewenangan begitu. Kalau kita melakukan penyitaan, apakah bisa saya seorang abioga menyita? Misalnya ada HP ini dianggap sebagai barang bukti menyita. Tidak bisa, kita masyarakat sipil menyita begitu. Ini mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum karena tidak punya kewenangan kan begitu. Nah, begitu. Memang, tapi garis bawahnya adalah yang diberi kewenangan itu tidak bisa menyalahgunakan wewenang itu di situ. Nah, di situ peran kita, peran Komnas HAM dalam mengawasi. Kayak tadi ada itu polisi kok masa diperiksa juga oleh polisi itu jeruk makan jeruk, tapi ada juga lembaga-lembaga lain seperti disampaikan Pak Imam tadi, ada DPR, ada Komnas HAM juga, termasuk ada teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan kepada kepolisian, termasuk juga kepada Komnas HAM, kepada pemerintah begitu. Komnas HAM sangat terbuka untuk itu, kita berdiskusi lebih lanjut. Saya rasa saya hanya tadi menjawab hanya 1 atau 2 penanya saja. Saya yakin masih banyak pertanyaan di benak saudara-saudara sekalian begitu. Komnas HAM terbuka untuk kita berdiskusi lebih lanjut, untuk melakukan penelitian dan untuk untuk melakukan termasuk juga teman-teman bisa mendampingi saudara-saudara kita yang tertindas, saudara-saudara kita yang tidak punya akses ke Komnas HAM, padahal teman-teman tahu ada dugaan pelanggaran HAM di situ, teman-teman bisa mendampingi korban-korban tersebut. Jadi kita sangat terbuka terhadap dukungan dari teman-teman sekalian. Begitu Mbak Moderator, terima kasih. Baik, itulah tadi closing statement dari Bapak Abioga. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Reines Wadi untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bapak. Kalau dari saya adalah penggunaan kekerasan dan senjata api oleh kepolisian dalam rangka menunjang hak asasi manusia itu adalah sah selama disesuaikan secara instrumen internasional, nasional maupun prosedur yang ada dalam kepolisian. Dan yang menjadi pesan saya bagi teman-teman semua adalah harus bisa yang namanya mengobjektifikasi secara akademis ataupun secara literatur ilmiah berkaitan dengan diskursus yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi jangan gampang terbawa isu bahwa ada pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat. Tapi mohon difahami agar tidak menjadi bom waktu nantinya teman-teman justru akan salah terus. Gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua itu adalah objektifikasi sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, lihat keterangan resmi dari lembaga negara, lalu simpulkan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Reines atas closing statement-nya. Baik, menuju ke yang terakhir, saya persilakan kepada Bapak Imam untuk dapat menyampaikan closing statement-nya, Pak. Baik, closing statement dari saya adalah bahwa ukuran pelanggaran HAM itu tidak dilihat dari sakit, luka, atau matinya orang karena suatu proses upaya penegakan hukum oleh Polri dalam konteks penegakan hukum ya, tapi harus dinilai apakah perbuatan yang dilakukan polisi dalam rangka mewakili negara itu justified atau tidak. Jadi itu ukurannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum menutup acara, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu dari sesi pemaparan materi webinar kita siang hari ini. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling fundamental dan dimiliki oleh setiap orang yang wajib dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan negara. Yang dimana dalam hal ini, negara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan dan senjata api demi mewujudkan ketertiban dan melindungi hak asasi manusia itu. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api ini hanya dapat dilakukan untuk menciptakan keamanan, mencegah larinya tersangka atau orang yang diperintah, membela diri, serta tujuan lainnya,
yang dimana dikaitkan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, salah satu aparat negara yang diperbolehkan menggunakan senjata api dan kekerasan ini adalah Polisi Republik Indonesia atau Polri, yang dimana penempatan implementasi kewenangan ini sebaiknya juga harus disinkronkan dengan kesadaran warga negara akan kewenangan tersebut. Dan dalam kaitannya dengan derogasi hak asasi manusia, juga dapat dilakukan apabila terjadinya keadaan darurat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api ini dapat dilakukan untuk menghormati dan melindungi hak-hak orang lain, mewujudkan ketertiban serta keamanan negara. Baik, sekian kesimpulannya bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan adakan sesi dokumentasi atau foto bersama terlebih dahulu bersama dengan narasumber atau pembicara kita dan rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Baik, untuk itu kepada teman-teman yang belum mengaktifkan fitur kameranya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. 1, 2, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Lanjut, slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih moderator. Silakan. Baik, itulah tadi sesi foto bersama kepada pembicara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Iman Subandi SS SHMH, Bapak Adrianus Abioga Primadani AMH, dan Bapak Raina Swadi SH yang telah berkenan menjadi pembicara untuk memaparkan materi dan informasi terkait dengan penggunaan kekerasan dan senjata api yang tentunya sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga ilmu dan materi yang telah disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan bekal untuk kita semuanya yang ada di sini, serta dapat menumbuhkan kesadaran kepada kita semua terkait dengan kekerasan dan penggunaan senjata api tersebut. Baik, di sini sekiranya saya juga ingin menginformasikan dan memberitahukan kepada bapak-bapak narasumber bahwasannya kami dari Law Connection, kami sudah mempunyai 400 member dan kami juga berencana untuk mau membuka cabang. Jadi kami memohon bimbingan dan dukungan dari bapak-bapak semuanya agar kedepannya Law Connection bisa semakin bersinergi dan berdampak serta menebarkan kebermanfaatan bagi orang-orang hukum yang ada di Indonesia. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Dr. Iman Subandi, Bapak Adrianus Abioga Primadani, dan Bapak Raina Swadi, jika memiliki kepentingan lain, kami persilakan untuk dapat meninggalkan room meeting. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses semua. Semua panitia, teman-teman. Ya, sukses selalu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Para hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah terlaksana. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya, serta dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada kita semua. Kata bijak mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada salah yang tak termaafkan. Saya, Ibu Seyudadi Kinandani, selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa untuk wilayah timur. Baik, selamat berbuka puasa untuk teman-teman. Selamat berjumpa kembali di acara Law Connection selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.